Kita di rumah ada pintu surga. Tapi mungkin sebagian pintu surganya sudah ditutup. Pintu surga yang paling dekat sama kita adalah orang tua kita. Bahkan ketika ada seorang datang kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa zaujati." Sesungguhnya bundaku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Ibu-ibu, ibu-ibu itu wajib nggak berbakti sama mertua? Wajib nggak? Bapak-bapak, bapak-bapak wajib nggak berbakti sama mertua? Nah, nggak wajib. Ada yang ngomong wajib. Nah, jadi kalau bicara berbuat baik, kita kepada semuanya. Kita berbuat baik kepada semuanya. Tapi untuk yang disebut berbakti itu, birrul walidain, itu kepada dua orang tua. Istri kita nggak wajib berbakti sama orang tua kita. Enggak. Tapi istri kita wajib membantu kita berbakti sama orang tua kita. Jadi dia bukan berbakti sama orang tua kita, tapi membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Seorang anak yang berbakti sama orang tuanya, insya Allah istrinya akan bantu. Tapi kalau suaminya ini kelihatan agak durhaka sama orang tuanya, maka yang paling akan membantu durhaka adalah istrinya. Dilihat gelagat suaminya ini kok kayak kurang berbakti sama orang tuanya, maka istri yang tidak bertakwa akan membantu suaminya lebih durhaka. Nih, Abu Darda ditanya bahwasanya ibunya penanya ini nyuruh dia menceraikan istrinya. Antum kalau disuruh sama ibu antum menceraikan istri antum atau sama bapak antum ceraikan enggak? Ya mah. Antum ceraikan enggak? Tergantung. Iya. Kata Abu Darda, "Ma ana billadzi amuruka." Aku bukan orang yang menyuruhmu berpisah sama istrimu. Aku enggak nyuruh kau berpisah sama istrimu, tapi aku juga tidak menyuruhmu durhaka sama ibumu. Faham antum ucapan Abu Darda ini? Aku tidak menyuruhmu menceraikan istrimu, tapi aku juga tidak menyuruhmu durhaka sama ibumu. Lu ya apa? Sedangkan ibunya nyuruh menceraikan istrinya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada pintu sholat tadi, pintu jihad. Pintu jihad nih jamaah. Ada orang mau jihad, ditanya sama Rasulullah SAW, "Ibu, iya, pas pulang. Engkau kan mau surga kan? Ilzam rijlaha fa innal jannata tham." Engkau pulang ke rumahmu. Engkau jangan kemana-mana, kata dia. Engkau bermulazamah. Kita sering ingat kata-kata mulazamah ya. Itu belajar, ngaji, gak kemana-mana. Iya, engkau tetap di kaki ibumu. Di situ ada surga. Jadi pintu surga yang paling indah itu adalah orang tua. Fa in syi'ta fahfadz dzalikal bab au adhi'hu. Kalau engkau mau, engkau jaga pintu surga itu. Atau kalau engkau gak mau, engkau abaikan. Terserah engkau. Jadi ceraikan apa enggak ceraikan jemaah? Diceraikan apa enggak? Loh. Tergantung.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nggak suka sama istrinya Abdullah. Anaknya ini punya istri, Umar nggak suka. Akhirnya disuruh ceraikan. Abdullah bin Umar tanya sama Rasulullah SAW, gimana Rasulullah? Abahku nyuruh aku menceraikan istriku, ceraikan. Ceraikan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tidak dengan hawa nafsunya menyuruh putranya menceraikan istrinya. Umar takut putranya ini rusak. Ada istri yang merusak. Anak punya putra ini yang biasanya datang pengajian, setelah menikah datangnya ke mall terus. Mall lagi. Nak, enggak pengajian, nak. Sudah cukup ayah dulu, ayah. Oh, dicari-cari ternyata istrinya yang suka ke pasar. Istrinya nggak ngajak suaminya ke masjid, ngajaknya ke pasar. Yang seperti ini kira-kira boleh nggak orang tua menyuruh anaknya menceraikan? Boleh. Tapi sebelum diceraikan ada proses jemaah ya. Ada proses mendidik dia, ada proses mungkin pisah ranjang, macam-macam lah proses tersebut. Tapi ketika orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya, karena istrinya dapat merusak akhirat anaknya, maka anak hendaklah taat sama orang tuanya. Tapi kalau hanya urusan duniawi, ya perlu kesabaran lah. Bagaimana dia menghadapi ibunya ini atau bapaknya. Pernah ada orang yang datang ke salah seorang ulama, Imam Ahmad kalau nggak salah. Dia ngomong, aku disuruh nyeraikan istriku sama orang tuaku tadi. Kata Imam Ahmad, jangan kau ceraikan. Loh gimana dulu Umar nyuruh Abdullah menceraikan istrinya dan harus nurut. Kata dia. Iya, kalau bapakmu seperti engkau ceraikan istrimu. Ya gimana Umar? Setan lewat. Umar lewat, setan itu cari jalan lain. Umar ini nggak kelihatan sama setan. Jamaah. Tapi setannya kelihatan sama Umar. Dia akan cari jalan lain. Maka ketika orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita. Karena alasan yang syar'i, antum punya dua pilihan. Menjaga pintu surga itu, atau mengabaikan. Ahibati fillah. Al-Qadhi Iyas. Ini salah seorang yang terkenal kebijakannya. Seorang hakim dia. Ketika ibunya mati, dia nangis. Nangis terus dia. Maka ditanya sama orang-orang. Kenapa engkau kok seperti ini? Engkau ini alim ulama, orang yang faham agama. Tapi kok harus menangis seperti ini? Ada orang menangis itu karena tidak nerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia meratapi, kemudian dia merasa, ya Allah, kok engkau ambil ya Allah anakku ini? Kenapa ya Allah? Ada orang yang menangis karena ketidakridhaan. Tapi ada orang menangis karena kesedihan. Nggak apa-apa orang bersedih itu. Ketika dia ditanya, kenapa engkau menangis? Maka dia menjawab, kana li baban tuhani. Dulu aku punya dua pintu yang terbuka. Ilal jannah. Pintu terbuka menuju ke surga. Faghulliqa ahaduhuma. Salah satu pintu itu sekarang sudah ditutup. Jadi berbeda. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup dengan berbakti kepada orang tua yang sudah mati. Ketika masih hidup, ini yang jadi tantangan buat antum. Orang tua hidup sudah tua. Orang kalau sudah tua itu permintaannya macam-macam. Bahkan ada orang tua yang kembali seperti anak-anak. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka. Di surat Al-Isra ayat 23 ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Udah habis waktu anak. Iya. Oh sampai 8:30 waktu anak.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah, Allah sudah membuat keputusan yang diwajibkan bagi hamba-hambanya untuk mentaatinya. Yang pertama, agar beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tauhid. Jadi ingat, tauhid ini miftahul jannah. Kuncinya surga apa? Tauhid. Pintunya banyak tadi. Jadi kalau antum berbakti sama orang tua, antum haji, antum jihad, tapi antum melakukan kesyirikan, nggak bakal masuk surga. Kenapa Ustaz kok nggak bisa masuk surga? Nggak punya kuncinya. Makanya orang-orang banyak mengatakan surga itu buat orang baik. Pokoknya semua orang baik masuk surga. Jadi bukan orang Islam saja yang masuk surga. Loh, memang surga itu uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kunci dari 8 pintu surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kuncinya. Jadi kalau orang ini berbakti sama orang tuanya tapi nggak punya kuncinya, nggak bakal masuk surga. Kita lihat banyak orang-orang kafir yang mungkin donasinya besar-besaran. 1 triliun dia donasi jamaah. Karena memang dia orang kaya. Tapi karena dia nggak punya kuncinya surga, nggak bisa masuk surga. Itulah jamaah. Yang pertama Allah perintahkan. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan segala bentuk ketergantungan kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh. Bumi ini milik Allah. Lautan itu milik Allah. Langit itu milik Allah. Maka kalau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil walidaini ihsana. Setelah tauhid, berbakti kepada orang tua. Makanya kenapa pintu surga yang paling indah itu bukan pintu jihad. Bukan pintu sholat, tapi pintu berbakti sama orang tua. Ternyata setelah perintah bertauhid, perintah berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila ada salah seorang di antara keduanya memasuki umur senja atau dua-duanya. Kenapa Allah ingatkan berbakti di saat orang tua sudah sepuh? Kenapa jemaah? Nah. Ya. Karena butuh kesabaran. Ya. Nah. Biasanya sudah berumah tangga ndak ngopeni lagi. Ya. Itu yang sudah berumah tangga. Ono sampai tuwek ndak berumah tangga bisa. Siap. Apalagi jemaah? Orang tua sudah berat lagi karena kembali seperti anak kecil lagi. Nah. Ya itu beberapa yang disebutkan benar jemaah. Di antara yang menyebabkan atau menjadi hikmah kenapa di masa tua kita harus lebih perhatian sama orang tua. Biasanya waktu orang tua kita masih muda, dia masih kuat, dia nggak butuh sama kita. Bahkan anak yang butuh sama orang tua. Yang bayari kuliah, orang tua. Sing ngawinno, wong tuwek. Yang buka usaha, orang tua. Itu orang tua masih sehat, segar bugar. Tapi tatkala orang tua sudah sepuh nih orang tua, sudah mulai membutuhkan anaknya. Tapi anaknya sudah berkeluarga. Sampai ada kisah seorang anak yang bapaknya ngomong sama anak Ustaz. Sampaikan kepada anak-anak Ustaz. Anak kenal sama anak. Suruh dia berbakti Ustaz. Dia belajar agama. Lama Ustaz. Akhirnya anak ngomong sama dia. Setelah anak manggil abang sama dia. Terus dia ngomong, anak ini punya keluarga.
Loh iya bang. Tapi orang yang kita lebih harus perhatikan, kita harus berkhidmat kepada mereka adalah ibu kita, baru bapak. Bukan ketika diperintahkan berbakti sama orang tua, kita diperintahkan menzalimin istri. Enggak bang. Tetap kita berbuat baik sama istri kita. Tapi tidak melakukan kedurhakaan sama orang tua. Kalau anak perempuan, surga dan nerakanya siapa? Suaminya. Kalau suami-suami ini, surga dan nerakanya siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Ketika orang tua masih muda, nggak butuh sama anaknya. Anak yang kadang-kadang ngutang sama orang tuanya. Anak yang butuh sesuatu WA sama orang tuanya. Ketika antum kuliah, akhir bulan. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz, kabar ayah? Ibu sehat ya? Kata ayah ibunya, oh, wayai. Iya. Karena anak ini, kalau lagi kuliah dia sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Tapi ketika fulusnya habis, ingat sama orang tua. Ingat sama orang tua. Maka Allah ingatkan. Ketika engkau yang muda, engkau yang gagah perkasa, engkau yang sukses, orang tuamu susah, orang tuamu sepuh, ingat sama mereka. Fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah mengatakan uff. Nih orang tua sudah sepuh. Karena orang tua nggak bisa lagi menghukum anaknya. Coba yang muda-muda ngomong bantah orang tuanya. Tempeling deh bapak itu. Diusir sama bapaknya. Dan anaknya takut. Kenapa anaknya takut? Karena dia butuh sama orang tua. Tapi ketika orang tuanya yang seakan-akan butuh sama anaknya mulai berani. Mulai berani dia. Karena dia tahu nafkah yang dia berikan dari dirinya. Yang bayar listrik rumah orang tuanya dia. Yang belikan beras dia. Yang berangkatkan umroh haji dia. Karena kalau muncul di diri dia perasaan congkak dan angkuh. Wallah jamaah, kalau semua harta kita kasihkan ke orang tua kita nggak akan pernah membalas kebaikan dia sedikit pun. Sampai ceritanya Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, ada orang yang gendong ibunya jemaah untuk berangkat haji dari Asfahan, dari Iran sana. Dia gendong ibunya, nggak naik onta jemaah, karena nggak bisa ibunya naik onta. Naik jatuh mesti ibunya, digendong jemaah. Kemudian dia ketika tawaf, dia mengatakan, dia bersenandung, ana ba'iru hal mudhallal. Aku ini adalah kendaraan ibuku yang paling tunduk. In ud'irat rikabuha lam ud'ar. Onta-onta itu kalau digesu, ya, apa gesu ini jemaah? Dihardik gitu ya. Mereka ketakutan onta. Kalau aku nggak pernah, karena aku tahu ada ibuku. Onta itu nggak tahu yang di atasnya siapa. Dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, aturani qad jazaituha. Menurutmu kira-kira aku sudah balas nggak kebaikan ibuku? Wala bizafratin min zafarati. Rasa sakit dia. Satu rasa sakit dia, kontraksi ketika mau melahirkan itu belum kau balas. Satu aja belum kau balas. Maka jangan pernah merasa sudah berbakti. Orang yang merasa sudah berbakti berarti dia durhaka. Saya sudah berbakti. Orang yang merasa bertakwa berarti dia belum bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh itu takut amalannya nggak diterima. Bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang harus mereka lakukan, memberikan apa yang harus mereka berikan. Dan isi hati mereka takut, jemaah, khawatir, cemas. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr, ketakutan dia dengan dosa-dosanya. La. Ya binta siddiq atau ya binta siddiq. Bukan. Tapi ini orang puasa, sodako, sholat, takut nggak diterima.
Maka tolong tadi, antum kalau sudah merasa berbakti, berarti antum belum berbakti. Karena perasaan itu sudah diselesaikan sama Abdullah bin Umar bin Khattab tadi. Ini anak kan, yang gendong ibunya merasa, tapi dia nggak merasa, dia masih tanya gitu loh. Kira-kira aku ini sudah balas belum? Kira-kira. Menurutmu itu? Ternyata satu rasa sakitnya belum terbalas. Sekarang orang gendong orang tuanya. Enggak, pakai kursi roda. Merasa sudah berbakti. Padahal dia cuma dorong, tidak gendong. Dulu orang tua kita gendong kita. Dan kita lupa dengan fase itu. Siapa yang ingat? Ketika di perut ibunya. Siapa yang ingat ketika keluar dari perut ibundanya? Siapa yang ingat ketika disusui sama emaknya? Nggak ada yang ingat. Kita mungkin ingat ketika dipukul sama orang tua. Oh iya Ustaz, dulu anak pernah dipenjalin sama bapak anak. Ingatnya itu. Engkau lupa dengan semua kebaikan orang tuamu. Kita bisa ngomong nih jemaah. Orang tua kita ngajak kita ngomong loh jemaah. Kalau orang tua kita diem, ya antum akan bisu. Gak akan diajak ngomong. Yang ngajarin kita jalan siapa? Orang tua. Yang ngajarin kita baca, nulis. Allahu Akbar. Maka tadi, ketika sudah sepuh, Allah mengatakan, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Jangan engkau katakan uff. Ya. Apa orang kadang-kadang disuruh, diminta gitu ya. Orangnya telepon, nak, datang ke sini nak. Aduh pak, saya sibuk pak. Ini alasan banyak. Ada seorang ustadz ya. Tadi malam anak ketemu sama beliau. Hafizahullah ta'ala. Anak dengar cerita dari orang lain, bukan dari beliau. Beliau itu tinggal di Jakarta. Orang tuanya di Jawa Timur. Kalau ibunya itu WA atau telepon, nak, Umi kok kangen sama kau nak? Cuma ngomong gitu Umi aja. Jakarta ini jamaah. Subuh sudah di rumahnya dia. Karena uminya kangen gitu jamaah. Nggak perlu umi itu orang tua ngomong, nak kesini yo nak. Nggak perlu antum ditunggu disuruh kayak gitu. Tapi ibu kita ngomong, nah umi kangen nak. Berangkat. Nggak punya fulus Ustaz. Utang. Katanya nggak boleh utang. Antum motor? Iya motor utang sih. Mau berbakti sama orang tua, kadang-kala takut. Dan salah satu kalau dikatakan tadi itu pintu surga yang paling indah. Dan ternyata pintu rizki yang paling indah berbakti sama orang tua. Kita dengar hadis. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih. Wa yunsa'lahu fi atharih. Falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Ingin diluaskan rizkinya. Dipanjangkan umurnya. Diberkahi waktunya. Sambung rahimnya. Dan semua rahim kita ini lewat orang tua kita. Kalau bicara rahim itu ya rahim ibu kita. Bapak kita yang mengisi rahim ibu kita. Kemudian jadi kita. Kalau antum kesulitan rizkinya, sambung rahim. Walaupun sekarang bicara silaturahim nih ya. Tadi harus diperbaiki juga. Karena orang berpikir silaturahim pokoknya sonjo-sonjo, silaturahmi. Reuni, silaturahmi. Apa lagi? Kopdar, silaturahmi. Sopo iki? Koncoku, iki koncoku. Loh, dulurmu dendi. Silaturahim itu sama dulur. Sepupu itu silaturahim. Minduan itu silaturahim. Paman-paman kita itu silaturahim. Tapi ada orang-orang yang lupa di sini. Dia mau berbakti sama orang tuanya, ya merasa tidak punya fulus, ini itu. Bismillah. Ketika Amr bin Jamuh, ini salah satu sahabat yang kaya raya dari kota Madinah. Dia tanya tentang masalah memberikan infak. Ingat kalau nafkah wajib, lebih wajib istri daripada orang tua. Nafkah wajib, sandang, pangan, papan,
Itu siapa? Istri kita. Baru orang tua kita. Tapi selebihnya dari itu, orang tua yang lebih utama. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan kepada mereka, dari harta yang kalian infakkan, yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Baru setelah itu wal aqrabin. Kerabat-kerabat. Jangan mikir orang lain. Pikirkan orang tua kita dulu, kerabat-kerabat kita, baru yatim, miskin, silahkan. Tapi kita diperintahkan untuk perhatian dengan rahim ini. Maka tadi, ketika orang tua kita sudah sepuh jamaah, kalau antum diminta sama orang tuanya datang dan antum bisa datang, datang. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Jangan mengangkat suara di atas kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Jadi kalau mau ngomong sama orang tua itu, milih jamaah. Kita mungkin sakit hati, ada orang tua yang pilih kasih. Ada orang tua, dan subhanallah jemaah, kebanyakan kedurhakaan itu, ya nggak selalu ya, tapi banyak kedurhakaan itu, kalau orang tuanya cerai. Kenapa cerai itu disukai sama iblis? Karena dampak dari perceraian itu banyak sekali. Putusnya silaturahim. Kalau anak itu ikut sama emaknya, kalau emaknya tidak bertakwa, emaknya ini akan membuat anak ini benci sama bapak. Dan tadi jangan sampai seorang ibu ini, dia nggak durhaka sama orang tuanya, tapi dia menyuruh anaknya durhaka sama bapaknya. La yadkhulul jannah aqa. Tidak masuk surga orang yang durhaka. Bagaimana dengan orang yang menciptakan manusia durhaka? Ini anaknya nggak masuk surga. Mungkin sang ibu sakit hati sama suaminya. Maka dia ingin balas dendam. Memisahkan anak dari bapaknya. Atau sebaliknya. Kalau anak itu ikut sama bapaknya, sang bapak ini akan nyeritakan ibumu seperti ini, ibumu seperti ini, ibumu, sampai anaknya durhaka sama ibunya. Dan engkau bapak menciptakan anak durhaka, ingat, la yadkhulul jannah. Engkau mau anakmu nggak masuk surga? Nggak masuk surga divonis sama Nabi SAW. Nggak masuk surga. Maka hendaklah kita berhati-hati tadi. Katakan ucapan yang mulia kepada orang tua. Ketika orang tua harus berpisah, sampaikan kepada anaknya. Nah, kan anak itu mesti tanya, kenapa ibu kok pisah sama bapak? Atau bapak kok pisah sama ibu? Ya, bapak salah pilih istri. Gimana emaknya anak salah berarti bapak ini? Jangan. Atau si istri mengatakan seperti itu si ibu. Ya, ibu dulu kayaknya nggak istikharah waktu nikah sama bapak. Ibu kira bapakmu orang baik. Ternyata musang berbulu ayam. Serigala berbulu domba. Bapakmu itu buaya darat. Waduh, bapaknya buaya darat. Kesian anaknya jamaah. Kesian anak, jangan. Sudah, katakan kepada anak-anak, kenapa pisah? Wis ndak jodoh kayaknya. Sudah ndak jodoh. Ada banyak ketidakcocokan. Ya, daripada nambah itu sona. Akhirnya ibu milih berpisah. Selesai. Engkau nak tetap wajib berbakti. Anak ingat dengan seorang perempuan. Dia berangkat umroh. Dia cerita tentang bagaimana dia berbakti sama bapaknya. Bapaknya itu menceraikan ibunya ketika anak ini kelas 4 sama kelas 2 SD. Dan dua anak ini masih melihat, merekam bagaimana bapaknya KDRT sama ibunya. Tapi subhanallah Ustaz, ibu anak nggak pernah nyimpan dendam sama bapak anak.
Dan kami berdua itu hidup dengan nafkah dari ibu. Bapak ini nggak perhatian sama sekali sudah. Ibu ana jadi pembantu saat ya. Di rumah orang, nyuci, ini itu. Demi kita sekolah. Dan sekarang ketika dua anak ini sudah kaya raya Ustaz. Ibu ana ngomong, jangan lupa sama bapakmu. Engkau punya bapak. Subhanallah. Inilah yang insya Allah jadi penghuni surga. Ketika seorang berusaha mendidik anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun terjadi ceraian. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya kata-kata yang penuh dengan pemuliaan. Kata-katanya baik, intonasinya merendahkan diri. Wakhfid lahum janahadz-dzulli wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu kalau ketemu sama orang tua. Mungkin orang tuamu nggak lulus SD. Engkau dokter. Engkau doktor. Mungkin kau punya bintang 4. Orang tuamu nggak punya bintang 4. Mungkin kau presiden atau gubernur. Tapi ingat ketika engkau masuk rumah orang tuamu, pangkatmu hilang semuanya. Engkau jadi anak. Pangkatmu, bintangnya itu rontok semua. Panggil sama orang tuanya, nak, datang. Subhanallah, salah seorang dari salafus soleh ya. Haywah. Nah, dia itu kajian jemaah. Ngisi pengajian. Tahu-tahu ibunya datang dari rumahnya. Qum ya haywah. Wa atimid dajjal. Haywah bangun. Ayamnya kasih makan. Pengajian kongkon keimangan pitik jemaah. Bangun, hai ditinggal kajiannya. Mana yang lebih wajib? Nurut sama ibunya atau kajian? Nurut sama ibu. Mau jihad aja suruh pulang sama Nabi SAW. Apalagi cuma pengajian. Antum kerja. Mau berangkat kerja di telepon. Nak, antarkan ibu nak ya. Ke pasar. Bu, aku kerja. Nggak ada. Siap bu. Antum akan dapat SP1. Gara-gara masuk. Nggak masalah. Allah tahu. Masya Allah. Buat anak HP-nya. Apa? Anak suruh baca ini. Oh Masya Allah. Waktu kajian 10 menit lagi. Baru tanya jawab. Loh ya apa? Yang jelas kasih pesan itu Bapak. SP1. Iya, ketika antum berbakti sama orang tua. Lillah benar-benar jawab. Allah akan kasih solusi jemaah. Karena tadi yang akan memudahkan rezeki antum berbakti sama orang tua. Yang membuat doa mustajab itu salah satunya berbakti sama orang tua. Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat dijamin masuk surga. Nabi pesan sama Umar bin Khattab sebenarnya. Umar, nanti kalau ada orang dari Yaman, hanya Uwais Al-Qarni, kalau engkau ketemu sama dia, engkau minta kepada dia agar mendoakanmu. Memohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu. Bayangin jemaah. Nih sahabat disuruh tak doanya tabi'in. Nih sahabat dijamin masuk surga. Disuruh minta doanya tabi'in. Diperintahkan sama Nabi SAW. Kalau engkau bisa minta dia supaya memohonkan ampun buat engkau, fafa'al. Dicari sama Umar jemaah. Amalannya apa? Berbakti. Bukan dia punya amalan macam-macam, enggak, berbakti sama orang tua. Dan itu sudah pintu surga yang paling indah. Maka tadi, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Jangan sombong sama orang tua. Jangan merasa lebih dari orang tuanya. Karena semua kelebihan yang ada pada dirimu adalah kelebihan orang tuamu. Semua kesuksesan anak, kesuksesan orang tua kita. Jadi jangan pernah merasa, oh saya nggak ada. Alhamdulillah, karena sebab kedua orang tua kita bisa seperti ini. Kemudian katakan doa. Subhanallah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah merawatku, mendidikku ketika aku kecil. Jadi jangan bicara besar.
Mungkin besarnya kita pernah merasa dihukum sama orang tua kita. Tapi ada fase kecil yang antum tidak ingat sama sekali. Ketika antum hanya di atas ranjang, bisanya cuma nangis. Allahu Akbar. Ibu kita itu tahu kita nangisnya kenapa, jemaah. Oh, ini kepingin nyusu. Oh, ini sakit kayaknya anak itu. Dari tangisannya aja udah tahu ibu. Orang tua kita yang dia bangun demi kita tidur. Orang tua kita yang siap dia capek demi kita istirahat. Fase kecil itu fase yang kita sering melupakannya. Kalau antum jadi bapak baru akan sadar. Antum kalau jadi bapak, antum merasakan bagaimana, atau jadi ibu ya. Yang jadi ibu akan merasakan bagaimana perjuangan menjadi orang tua ya. Maka ahibati fillah, bagi yang orang tuanya masih hidup, jadwalkan untuk berbakti sama orang tua. Kalau antum sudah berkeluarga, antum sudah bekerja, yang antum biasanya nyusun jadwal itu aktivitas, ada kan orang yang disiplin ya, dia punya ini, dia akan ke sini. Tolong ada jadwal berbakti sama orang tua. Yang jauh dari orang tuanya, antum bisa berbakti tiap hari. Dengan WA, dengan telepon, dengan kirim hadiah buat orang tuanya. Aduh, Masya Allah sekarang jamaah. Antum bisa pesan apa saja. Antum berada di Papua orang tuanya, antum bisa pesan. Bisa nggak? Kirim sesuatu ke sana. Bisa aja. Kirimkan ke sana buat orang tua antum. Sebagai bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Itu yang orang tuanya masih hidup. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, sambung hubungan baik dengan orang-orang yang engkau tahu orang tua kita cinta sama mereka. Kalau engkau, yang ketiga, kalau engkau biasa berbagi sama orang tua. Ada anak yang biasa ngasih nafkah sama orang tuanya, umpamanya, oh tiap bulan anak biasa kasih 2 juta dulu saat, karena memang nggak banyak. Sudah, 2 juta itu jangan diputus. 2 juta itu tetap antum keluarkan sodakoh buat orang tua. Tetap seakan-akan orang tua antum masih hidup. Ini sebagai pahala yang dikirimkan buat orang tua kita. Semoga dengan cara seperti itu kita paling enggak sudah berusaha ya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat orang tua kita, agar kita menjadi anak-anak yang berbakti, dan ya kita tidak akan pernah bisa sampai puncak kebaktian tersebut tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke MC kita.